Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi sholli sadri wa Amin. yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, karena saya ini guru baru gitu kan cerita. Guru baru yang akan mengajarkan Al-Quran hadis. Nah, sebelum ini kan harus kenalan dulu nih, nggak afdol gitu kan. Seperti kata pepatah gitu, tak kenal maka Taruh. bukan kenalan. Nah, dikenalan dari nama saya dulu ya. Ya Pak. Nah, nama lengkap saya itu adalah Muhammad Hilmi Al-Haidar. Bisa dipanggil Hilmi atau Pak Hilmi kan gitu. Tempat tanggal lahir saya itu di Jakarta. Nah, saya asli orang Jakarta gitu. Nah, bisa dilihat ya tanggalnya. Terus alamat saya itu di Kampung Sukaresmi, RT 5 RW 10, Desa Karaca, Kecamatan Luyang, Kabupaten Bogor. Selanjutnya itu agama saya, agama Islam gitu. Pasti. Itu yang selanjutnya itu nomor HP saya. Terserah kalian mau bisa dicatat atau enggak. Selanjutnya riwayat pendidikan. Nah, yang pertama itu riwayat pendidikan saya itu di TK Rukun Ibu selama 1 tahun. Yang kedua lanjut ke SDN Hegar Mana, yang tepatnya di dekat daerah rumah saya juga selama 6 tahun. Nah, lanjut naik ke MTS. Nah, MTS saya itu di Muallimin Muhammadiyah. Nah, letaknya juga nggak jauh dari rumah saya, kurang lebih 10 kilometeran lah. Sama gitu, MA juga sama 3 tahun. Nah, udah lulus di Muallimin. Nah, saya itu masuk ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor gitu kan. Tahun berapa Pak? Tahun apa ya? Sebelum COVID 2019. Nah, yaitu 2019. Nah, lanjut ke sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya nih pada kalian. Menurut kalian itu mata pelajaran Al-Quran hadis itu apa gitu? Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkannya. Coba. Waktu habis. Coba yakin. Siapa itu Al-Quran hadis? Al-Quran hadis ialah mata pelajaran yang dimana kita mempelajari sumber ayat-ayat Al-Quran dan juga ayat-ayat hadis, yang dimana Al-Quran dan hadis ini sebagai sumber dalil daripada kita dalam kehidupan sehari-hari atau sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Tepat sekali ini. Jadi seperti kata siapa namanya? Yazid kan? Iya. Jadi Al-Quran hadis ini mata pelajaran yang menekankan nih kepada kita nih yang mempelajari Al-Quran di situ, menekankan menulis, membaca ataupun menghafal gitu. Entah itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Nah, tujuan dari Al-Quran hadis ini yang pertama yaitu untuk membimbing para siswanya untuk bisa membaca, menulis atau menghafal gitu. Entah itu ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi. Juga membimbing siswanya untuk mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi muslim yang sebenarnya, atau dapat dikatakan sebagai muslim yang bertakwa atau beriman nih kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, masuk ke istilah atau komponen orang tua. Nah, yang pertama itu ada ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu juga dapat disebutkan orang tua biologis. Jadi ayah dan ibu ini
melahirkan secara langsung. Nah, kenapa itu melahirkan secara langsung bisa juga atau disebut juga dengan orang tua biologis gitu, secara langsung gitu, apa gitu dari melahirkan, merawatkan anak asuh, beda lagi tuh mah. Nah, selanjutnya itu guru. Nah, guru ini orang tua kedua kita saat berada di sekolah, bisa juga disebut orang tua sosial gitu kan. Selain di rumah kan lepas tuh tanggung jawabnya. Nah, guru ini bertanggung jawab haknya itu mengajarkan kita di sekolah itu. Jadi fungsi guru itu seperti itu mungkin. Yang kedua itu bapak dan ibu mertua. Nah, ini juga bisa masuk ke orang tua yang sosial sebelum kita itu misalkan nih Sule gitu menikah sama siapa gitu kan. Nah, sebelum ini apa sih? Sebelum menikah. Nah, ini disebut juga orang tua sosiologis gitu. Yang bukan yang melahirkan kita secara langsung gitu kan. Nah, setelah menikah itu bisa gabungnya di sini. Ayah dan ibu yang menjalin hubungan silaturahmi gitu kan. Terjalinnya keluarga. Nah, jadi keluarga gitu. Jadinya mungkin sini. Nah, mungkin selanjutnya. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih dalil tentang hormat kepada orang tua nih? Pada orang tua, ada yang tahu nggak surat apa? Isra. Nah, benar, surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, selanjutnya. Nah, coba dong tolong bacakan surat ini. Coba kepada Yazid bacakan sama Yazid. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya Pak, ya kalian pakai. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorangnya antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Bagus sekali saudara Yazid. Selanjutnya itu ada ayat 24. Coba dong siapa yang mau bacakan? Bukan saya tunjuk nih kalau nggak mau nih. Akhwat Pak. Coba bisa. Ya Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janaha dzulli minal rahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Bagus sekali. Lanjut ke slide selanjutnya itu tafsir nih dari ayat tersebut. Yang pertama itu ada tafsir Ibnu Katsir. Nah, jadi menurut tafsir Ibnu Katsir ini, dijelaskan bahwa Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Maksudnya itu jangan menyembah selain Allah. Contohnya kan misalkan kita itu jangan menyembah seperti berhala, patung atau lainnya. Ibadah yang keluar dari agama Islam atau
yang lainnya gitu. Nah, yang kedua itu jika keduanya dalam berusia lanjut, maka janganlah mengatakan nih pada keduanya itu perkataan ah. Nah, perkataan ah merupakan tingkatan yang paling rendah yang dilarang gitu, yang dilarang mengucapkan gitu kepada orang tua kita. Jadi yang paling rendah itu adalah tingkatannya adalah berkata ah. Nah, apalagi seperti membentak ya Pak, membentak itu yang lebih parah dari ah. Itu apalagi itu lebih dilarang gitu. Bisa-bisa kita itu yang membentak orang tua itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Namun juga ini nah, selanjutnya itu tafsir Quraisy Shihab. Nah, nggak beda jauh nih Quraisy Shihab dengan Ibnu Katsir. Nah, menurut Quraisy Shihab dalam surat Al-Isra ayat 23-24 dijelaskan, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Nah, mungkin sama ya kayak Ibnu Katsir tadi. Nah, terus menurutnya juga berbuat baik ke orang tua itu secara bertahap atau perlahan-lahan. Misalkan seperti yang pertama itu jangan mengatakan kepada keduanya perkataan ah gitu. Nah, udah gitu selanjutnya itu udah nih kita ini udah apa sih? Udah tidak mengatakan kepada kedua orang tua perkataan ah, dilanjutkan dengan membentak nih keduanya. Itu jangan sampai membentak kepada keduanya. Nah, selanjutnya dalam tafsir itu Quraisy Shihab ini yang terakhir itu ucapkanlah kepada keduanya gitu perkataan yang baik atau yang mulia gitu kan terhadap orang tua kita. Contohnya seperti berbuat apa sih? Berkata yang baik, nah berbakti kan seperti itu. Selanjutnya itu selanjutnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kami ceritakan kepada Syaiban bin Uruk dari Abu Awanah bin Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, dia celaka. Lalu beliau bertanya, siapakah yang celaka wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau usia tua gitu, udah tua gitu, tua renta, atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepada keduanya nih dengan sebaik-baiknya, maka dia akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Nah, maksud dari hadis tersebut, maksud dari hadis Nabi tersebut, Imam Muslim jadi menjelaskan bahwasanya celaka itu akan benar-benar terjadi kepada orang yang berbakti. Nabi saja sampai menyebutkan 3 kali dia celaka gitu, sampai 3 kali itu. Jadi bahwa menunjukkan celaka itu emang benar akan terjadi kepada orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya dalam keadaan usia lanjut gitu kan. Dan apalagi keduanya dengan usia lanjut gitu, entah itu yang masih ada maupun yang sudah wafat. Selanjutnya, sebelum ke slide selanjutnya nih, saya ingin kalian itu membagi 2 kelompok mendiskusikan atau mengimplementasikan nih hadis. Yang kelompok pertama tentang mengimplementasikan tentang hadis, yang kedua itu tentang Al-Quran. Coba saya kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikannya, 2 orang nih.
implementasi dari Al-Quran ya. Iya, Al-Quran. Dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 itu bahwasanya kita harus berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan bentuk kita harus berucap dengan tutur kata yang baik. Ya, betul. Tidak boleh kita berkata yang kotor-kotor. Saja itu tidak boleh, apalagi sesuatu yang menyakitkan. Kembali sekali lagi. Terima kasih atas jawabannya. Nah, yang selanjutnya itu kelompok kedua. Hadis tentang hadis. Nah, silakan diri kemana? Hadis berbakti kepada orang tua. Ya. Kami bertanya, apakah orang tua masih hidup? Dia menjawab, iya masih. Nabi SAW bersabda, berjihad dengan berbakti kepada kepada keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada dari kelompok dua yang telah mempresentasikannya. Nah, benar apa kata kelompok satu itu dan kelompok dua itu benar? Adanya dari cara mengimplementasikan kita nih. Nah, implementasi yang pertama itu dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, yang pertama itu selalu beribadah pada Allah. Maksudnya itu seperti sholat, selalu melaksanakan ibadah sholat, puasa, zakat, ya seperti itu. Dan tidak menyekutukannya, seperti menduakannya, seperti menyembahkan berhala ataupun menyembah pohon, bintang, bulan seperti itu. Tidak boleh itu. Sapi juga boleh. Ya, tidak boleh sapi. Dan itu masuknya menyekutukannya, jadi menyekutukannya masuk sini. Sapi juga termasuk kayak mungkin di negara India mungkin banyak yang menganggap sapi itu Tuhan gitu kan, perintah Pak. Ya itu perintah Kristen. Nah, selanjutnya itu membiasakan berbuat baik atau ihsan kepada kedua orang tua. Berbuat baik misalkan contohnya apa? Ketika kita nih disuruh kepada orang tua misalnya beri minyak ke depan, nurut gitu. Jadi itu termasuk berbuat baik itu kepada kedua orang tua. Nah, selanjutnya itu membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada kedua orang tua. Maksud dari tersebut ya berkata yang mulia, berkata baik seperti itu, atau berperilaku baik. Nah, itu juga masuk pada situ. Yang selanjutnya selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa hormat dan memuliakannya. Jadi sikap kita itu kepada orang itu harus sopan santun. Jadi tidak hanya kepada orang tua saja, melainkan kepada ibu atau bapak guru yang sedang ada di sekolah ataupun masyarakat lainnya gitu, selain dari orang tua dan guru gitu. Nah, selanjutnya itu selalu mendoakan orang tua sebagai ucapan terima kasih anak. Jadi nih kita sebagai anaknya gitu dilahirkan kan untuk mendoakannya, tidak lupa mendoakannya agar selamat dunia dan akhirat gitu. Dan selanjutnya nah implementasi hadis. Nah, mungkin gak jauh berbeda ya sama implementasi yang surat Al-Isra tadi. Yang pertama itu selalu berbakti pada orang tua. Nah, terutama ketika mereka masih hidup nih, selagi mereka masih hidup, kita itu harus banyak berbakti gitu kepada orang tua. Jangan membangkangnya gitu kan. Rugi saja kalau misalkan orang tua itu masih ada, cuman kita itu tidak berbakti gitu. Nah jika misalkan ya orang tua kita sudah wafat atau meninggal, kita harus senantiasa mendoakan mereka, karena satu-satunya berbakti kepada orang tua ketika mereka wafat ialah mendoakannya gitu. Jadi agar pahalanya terus mengalir gitu kan. Selanjutnya yaitu sama nih seperti ini, masih seirama, senantiasa berbakti kepada orang tua karena nilai kebaikan di sisi Allah sejajar dengan jihad. Nah, jadi ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, selalu mendoakannya gitu kan, sama saja gitu, pahalanya disejajarkan dengan jihad
berjihad di jalan Allah. Kan kalau dulu itu jihad itu berperang ya di jalan Allah, berperang atau membela Nabi gitu kan, sampai mengorbankan nyawanya. Nah, beda dengan zaman sekarang. Mungkin perang di zaman sekarang itu sudah sangat jarang terjadi. Nah, jadi tempat kita untuk berjihad itu di jalan Allah, ya itu selalu berbakti kepada orang tua dan senantiasa mendoakan mereka gitu kan. Itu. Mungkin selanjutnya itu hanya itu yang dapat saya sampaikan mungkin. Nah, sebelum kita menutup doa kafaratul majelis, nah saya ingin ini aja deh, review Pak. Mereview. Jangan review, ini aja. Kita tutup dulu nih sekarang nih. Nanti misalkan yang dapat menjawab soal dari saya boleh pulang duluan gitu. Ayo kita tutup dulu pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Nah, nih pertanyaan pertama nih, yaitu surat apa yang menyangkut hormat kepada orang tua. Nah, jadi siapa? Saya surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Salah ya Pak? Benar. Oh iya. Saya keluar ya Pak ya? Ya, silakan. Nah, selanjutnya itu, nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua kita gitu? Ayo, nah, Yasir. Nah, jangan tidak berkata kasar. Nah, benar sekali. Ayo. Terima kasih Pak. Jalan pulang. Duluan Pak. Siap. Assalamualaikum. Salam. Nah, selanjutnya, apa itu orang tua? Bisa. Orang tua itu bisa secara biologis, bisa juga secara fisiologis. Nah, Pak Sohaib, silahkan. Nah, yang terakhir nih. Apa itu mata pelajaran Al-Quran hadis? Apa yang gampang? Al-Quran hadis itu ilmu yang mencakup segalanya. Benar. Ayo, silahkan buat. Benar Pak. Siap. Nah, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.